Kalau ujian anak saya begitu berat dengan punya keturunan yang atau anak yang berkebutuhan khusus dan itu luar biasa berat melewatinya, apakah akan jadi sesuatu yang meringankan dia untuk kelak masuk ke dalam surga? Jawabannya iya, dengan syarat. Kita masih membahas tentang tema wanita yang dirindukan surga. Nah, bagaimana nih sikap konsisten kita para wanita dalam mengejar surganya? Nah, tapi sebelum lanjutkan tausiahnya, disambung dengan pertanyaan dari netizen ya. Ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, Talitaha Intan ya. Assalamualaikum. Ya. Saya mau curhat. Jika seorang wanita terlalu vokal dalam menyampaikan isu-isu sosial dan politik, apakah itu boleh dalam Islam? Terus, kalau ada wanita yang pengen banget jadi pemimpin, itu bagaimana Islam memandangnya? Apakah di zaman Nabi ada pemimpin wanita? Baik, silakan. Salah satu sikap yang harus kita miliki untuk bisa mengejar surga adalah istiqomah. Apa? Apa itu istiqomah? Istiqomah itu istimror, berkelanjutan, terus menerus. Ya. Ketika Bunda ingin jadi perempuan yang masuk ke dalam surga, harus benar-benar tulus lurus di jalan Allah. Memang godaannya besar sekali. Iya apa iya? Ujiannya banyak sekali, betul? Bunda jadi istri, kalau dipikir-pikir mah capek, pasti capek. Kadang pernah terbersit ingin menyerah menjadi istri. Capek Betul? Kalau pakai perasaan lebih dalam lagi, kadang-kadang pengen mundur jadi ibu meni capek luar biasa. Betul? Jam kerjanya panjang. Ya. Dari sebelum terbit matahari sampai terbenam mata suami. Capek. Betul? Lelah, betul? Tapi Bunda tahu memang tujuannya bukan dunia, tujuannya adalah surga. Maka orang yang istiqomah dalam kebaikan, hadiahnya surga. Surat Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan mereka istiqomah di jalan Allah, maka akan ada malaikat yang turun kepada mereka seraya mengatakan, jangan khawatir, jangan takut. Dan aku berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah itu. Apa? Jannah, surga. Karena keistiqomahan yang dia lakukan. Betul? Maka tadi ada yang bertanya, kalau ada seorang perempuan yang menyuarakan kebaikan, bagus atau tidak? Bagus. Kalau ada seorang perempuan yang kemudian dia diizinkan harus berkarir di bidang politik, membangun bangsa dengan segala kebijakannya, bagus atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Ada yang barangkali mohon maaf berkarir di luar rumah, ada atau tidak? Boleh, silahkan, boleh. Tapi ingat, jangan sampai kewajiban kita sebagai seorang ibu dan istri terlupakan gara-gara kesibukan kita di luar rumah. Betul apa betul? Iya apa iya? Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, selalu memberikan jawaban dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita miliki. Betul? Kuncinya istiqomah. 1, 2, 3. Istiqomah itu berat. Kalau ringan istirahat. Betul apa betul? Ya, rumah tangga itu rumit. Oleh karena itu belajarlah istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat datang dalam kehidupan kita. Insya Allah. Ya, ini bukan istiqomahnya Umi Maryam ya. Yang istiqomah istri 3 kopak semua. Kita tadi pertanyaan tadi saya nyambung ya. Oke, sekarang kesempatan kembali berikan kepada jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya?
Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau dimadu? Gak ada. Gak ada yang mau surga ya. Oke, ibu dulu. Ya, silakan bu. Ya, ibu mau dimadu. Oh enggak, bukan. Madu ting bating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Agustina, biasa dipanggil Bunda Ifat. Saya dari... Sebentar. Bu, namanya kan Agustina. Nama Bunda Ibu Agustina. Ya. Panggilannya? Bunda Ifat karena biasa kalau ibu-ibu dipanggil nama Anak. anaknya. Oh. Jadi lebih dikenal nama anaknya daripada Iya. nama sendiri. Saya pikir nama ibu Agustina dipanggil Agustusan. Lewat dong. Lewat ya. 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 Gini, saya dari Fatimah Berkah Jonggol, Bogor Timur. Ya, alhamdulillah. Mana zamanahnya? Banyak. Ustadz, maaf saya mau tanya. Boleh. Kalau tiket, ibaratnya tiket untuk ke surga, ibarat kita ini kan gini, saat saya punya, kebetulan saya yang mengalami. Saya punya anak, cucu saya itu berkebutuhan khusus. Special need. Iya, sangat sulit dan saya sendiri rasanya gak mampu. Tapi di situ saya lihat anak saya ya, begitu Sabar. benar-benar sabar. Telaten. Terus mungkin dia penat, kepengen terlihat, tapi dia tidak pernah mengeluh. Nah, dia hanya menjalankan sebagai ibu, mengurusin itu sebaik mungkin, sesabar mungkin. Saya sendiri saya lihat saya sendiri gak mampu. Begitu berat Ustadz, sungguh berat. Kadang dipukul, kadang dia semaunya lah gitu. Saat kita lelah, dia lebih tambah aktif banget gitu. Nah Ustadz, saya mau tanya, istri atau seorang ibu seperti anak saya ya contoh, seorang ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, apakah itu salah satu juga bisa membantu mendapatkan tiket ke surga? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merawat anak spesial need memang tidak mudah. A. Satu butuh tenaga, butuh effort yang sangat besar, ditambah juga butuh ilmu. A. Gak bisa sembarangan merawat anak-anak berkebutuhan khusus ini. Mungkin A bisa melanjutkan jawabannya. Iya, Bunda. Nabi SAW menyampaikan inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Betul? Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Maka tadi Bunda bertanya, kalau ujian anak saya begitu berat dengan punya keturunan atau anak yang berkebutuhan khusus, dan itu luar biasa berat melewatinya, apakah akan jadi sesuatu yang meringankan dia untuk kelak masuk ke dalam surga? Jawabannya iya, dengan syarat sabar. 1, 2, 3. Salamun alaikum bima sabartum. Kata Allah, nanti akan ada di setiap pintu surga malaikat yang menyapa manusia yang sabar selama hidup di dunia. Nanti akan ada malaikat di setiap pintu surga yang nyapa manusia yang selama di dunia ujiannya berat, ujiannya banyak, sulitnya minta ampun, tapi dia sabar. Maka nanti dia akan disambut oleh malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Salam untukmu yang sabar. Ini tempat yang kau rindukan, ya Allah. Makanya Bunda sayang, siapapun hari ini yang ujiannya sedang diberatkan, percayalah, kelak hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa AA? Karena Allah segerakan ujiannya di dunia. Betul? Percayalah, setiap ujian itu pasti membawa pelajaran untuk kita. Pertanyaannya, sabar atau tidak? Sabar itu susah ya? Iya. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin ya. Kulkas 1 pintu. Iya apa ya? Doakan mudah-mudahan Bunda, anak Bunda dan cucu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk beliau yang bertanya, Masya Allah.
Baik. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang sabar. Dan selalu menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, silakan penanya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian dari Majelis Taklim Al Hidayah, Kemayoran, Harapan Mulia, Jakarta Pusat. Ayo baca alhamdulillah ya. Ibu Dian. Iya, betul. Nama panggilan. Nama panjangnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersekasih ke dahulu, bersenang-senang kemudian. Silakan Ibu Dian. Itu nama panjangnya. Nama panjangnya. Ya benar-benar. Silakan Ibu Dian. Udah, okay. Udah. Oh, udah. Ya, silakan duduk udah. Mau curhat dong, Boleh, Oh, Bunda. curhat. Boleh, curhat sekalian mau nanya nih, Boleh. Ibu saya itu kan janda nih, ya, udah meninggal, udah lama nih, udah berapa puluh tahun yang lalu, ya. Maaf Bu, yang lama jandanya apa meninggalnya? Tadi kita kesambung soalnya ya. Meninggal udah lama. Oh, meninggal udah lama. Sekarang janda kan berarti. Kan saya bingung kok. Saya juga bingung jadi. Kok bapaknya janda? Kalau Saya jadi bingung juga. Nah, jadi ibu punya ibu. Iya. Beliau janda. Ya janda. Sudah meninggal. Suaminya meninggal. Nah, iya, ada suaminya meninggal. Saya maksudnya kaget. itu maksudnya. Tadi nggak ada suaminya. Ibu saya janda dan udah meninggal udah lama. Wah udah mau ngomongin Ya, siapa maksudnya kalau udah itu, meninggal? Iya. Udah intinya itu ya. Iya, iya. Udah meninggal nih, udah hampir lama. Nah sedangkan tuh ibu saya tuh memutuskan untuk tidak menikah lagi. Itu, jadi ngurusin anak-anaknya Sendiri. sendirilah. Jadi tulang punggung, jadi ibu tunggal. Single parent. Single parent. Iya. Nah karena ibu saya tuh memutuskan untuk sendiri, ya kan. Karena bapak saya meninggal karena kecelakaan kerja. Kecelakaan, oke. Pas kebenaran tuh karena kecelakaan kerja, karena mencari nafkah, tertabrak truk. Nah, karena memutuskan jadinya tuh nggak mau menikah lagi, dia menjadi orang tua tunggal, Jadinya tuh untuk dia berkata nggak mau gitu menikah lagi, mau ngurusin anaknya, ngurusin sendiri. Ada alasan mungkin Bu tidak mau menikah lagi karena trauma atau masih sayang sama almarhum? Iya, karena saking cintanya banget, bucin banget sama bapak saya. Oke. Gitu. Jadi itu dia nggak mau untuk menikah lagi. Gitu. Iya. Nah, yang menjadi ditanyakan nih apakah kesetiaan ibu saya itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah? Karena dia sudah menjadi ibu tunggal gitu. Jadi dia tetap mau jadi ibu tunggal, ngurusin Demi anak-anaknya. cintanya kepada almarhum. Nah, yang bertanyakan itu. Menjadi ibu tunggal. Iya. Apakah pengorbanannya menjadi ibu tunggal ini? Nah, betul. Mendapatkan balasan Apakah surga? kesetiaannya itu, Kesetiaannya itu. akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan akan bertemu dengan ayah saya di surga. Itu aja. Oke, sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Jadi ibunya menjanda karena ayahnya meninggal dalam bekerja. Sang ibu sangat mencintai almarhum ayahnya sehingga dia tidak mau menikah lagi. Biarkan dia rela berkorban menjadi ibu tunggal, menafkahi anggota keluarganya karena kecintaan dan kesetiaannya kepada almarhum suaminya. Iya. Apakah itu termasuk pengorbanan dan Iya. dapat surga balasannya? Iya Bunda. Setiap lelah kita jadi seorang istri, jadi seorang ibu, pasti ada pahala yang besar dari Allah. Betul? Ibunya beliau memilih untuk tidak menikah lagi setelah ayahnya wafat. Boleh atau tidak? Boleh. Dan itu tentu pengorbanan yang sangat luar biasa. Dengan tujuan rasa cinta kepada mantan suami ini gak bisa tergantikan. Dan dia berharap kelak di surga lagi bersama. Betul. Orang yang selama di dunia bersama kemudian nanti punya tujuan bersama di surga. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak bersama sampai di surga. Walaupun, mohon maaf ya, walaupun tidak sedikit juga yang
setelah ditinggal oleh suaminya dia memilih menikah lagi, bukan berarti itu buruk, bukan. Karena barangkali secara pribadi dia kuat, tapi kadang anak kita butuh ayah, butuh pembimbing, betul? Butuh yang jagain kita. Jadi boleh kalau kita sudah ditinggal oleh suami dan ada kesempatan rezeki jodohnya untuk menikah lagi, boleh. Dan ibu jangan bilang, nikah lagi, misalnya nikah lagi sama yang baru, mati lagi yang suaminya tuh. Nikah lagi sama yang lain gitu ya. Meninggal lagi. Ya nggak apa-apa, memang jodohnya berarti begitu takdirnya, betul? Yang memilih sendiri terus boleh, yang memilih nikah lagi boleh, betul? Ada yang bertanya, terus nanti di surga yang mana? Nah, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan akan bersama dengan suami yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bisa bersama dengan suami yang terakhir. Pendapat yang ketiga ada yang mengatakan si ibu ini jika masuk surga boleh memilih dengan laki-laki yang paling soleh selama di dunia. Pertanyaannya, masuk surga apa enggak? Itu yang paling penting. Iya. Nggak usah mikir dulu ntar sama siapa ya di surga. Pertanyaannya kira-kira kita masuk surga apa enggak? Betul apa betul? Maka percayalah walaupun menjadi seorang single parent, ingin ngurus anak juga boleh. Dan AA juga dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Saya ditinggal oleh ayah saya sejak kecil. Setelah itu ibu saya menjadi seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya. Dan ini juga sekaligus motivasi buat bunda yang barangkali sekarang ditakdirkan jadi seorang single parent, jangan patah hati, jangan sakit hati. Karena di balik kebaikan itu pasti ada hikmah yang sedang Allah titipkan untuk kita. Tepuk tangan untuk beliau yang bertanya. Ada sebuah kasus seorang wanita menikah, punya anak, kemudian suaminya meninggal. Oke. Kemudian menikah lagi kemudian suaminya meninggal lagi. Iya. Sampai akhirnya dia trauma, takutnya pas begitu menikah suaminya meninggal lagi. Iya, jadi suami meninggal gara-gara nikah sama dia gitu ya. Iya, saya khawatir gitu. Khawatir gitu. Makanya itu kalau fenomena seperti itu bagaimana menumbuhkan sikap lagi untuk. Iya, sebenarnya kan kalau yang namanya mati bukan keinginan kita, betul? Iya. Nikah nggak nikah sama kita, kalau kata Allah udah jadwal mati mah ya mati aja. Iya betul nggak? Iya. Iya ibaratnya begini, kayak waktu mati kita nggak ada yang tahu kan. Yang pasti kita pasti akan mati. Ya bisa jadi Bang Bedu duluan kan. Iya. Kita belakangan ya kan. Atau dibalik kitanya belakangan, Bang Bedunya duluan. Kan kita mah nggak ada yang tahu yang namanya mati mah ya. Nggak ada yang gitu. tahu. Tapi kan dikasih tahu tadi Pak Ustaz.